Ya. Materi kita pada saat ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin itu setelah kemarin ditambah tentang bahasa pemrograman dan lain sebagainya, maka setelah UTS ini kita akan membahas tentang praktek ya. Praktek bagaimana algoritma itu diterjemahkan, diaplikasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Ingat bahwa yang namanya program dulu itu sudah ya, yang namanya program adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dan algoritma sendiri adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis secara logis dan sistematis. Sehingga tetap program kita itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah apa ya? Karena kita ada di teknik industri ya, yang terkait dengan perindustrian dan itu banyak sekali. Nah, dengan adanya program komputer ini, maka kemudian diharapkan nanti prosesnya itu menjadi lebih cepat daripada kita menghitungnya secara manual. Bayangkan kalau kita itu punya rumus yang macam-macam banyak sekali, toh di teknik industri itu ada rumus HPP, ada rumus EOG, ada rumus System, ada rumus POG dan lain sebagainya, MRP dan lain sebagainya. Itu kalau kita hitung secara manual ya akan sangat lama dan kita ketinggalan. Untuk itu, karena itu adalah sebuah kebutuhan di sebuah industri ya, kapan kita harus pesan, jumlahnya berapa, kemana kita pesan dan lain sebagainya, maka kita percepat dengan apa? Dengan adanya komputer. Sehingga langkah-langkah tadi, teknik-teknik tadi yang sudah kita pelajari, itu agar lebih efektif dan efisien kita buat dalam bentuk program. Sehingga adanya komputer ini, ya program aplikasi ini dalam rangka mempercepat kerja kita di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau masalah-masalah ya. Kali lagi masalah itu begini saja, jangan sampai kita punya pikiran yang nama masalah itu adalah terkait dengan kriminal, terkait itu enggak ya, kalau itu sosial ya. Tapi kalau masalah dalam kajian keteknikan, dalam kajian teknik industri itu dulu waktu kita bahas di mata kuliah pemodelan adalah gap, yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataannya harapan kita apa? Harapan industri apa? Dia memiliki pesanan itu tepat waktu. Nah, berarti masalahnya sekarang tidak tepat waktu, berarti ada kesenjangan atau gap. Itu namanya masalah. Karena kan jumlah produksi yang tidak sesuai dengan target itu masalah. Atau kecelakaan kerja, atau produk cacat dan lain sebagainya, itu namanya masalah. Nah, bagaimana masalah itu kita selesaikan? Kita sudah diberikan keilmuan di teknik industri itu. Tapi kalau itu kita laksanakan secara manual ya kita akan ketinggalan. Kenapa? Karena kita butuh percepatan, kita butuh efisiensi dan efektivitas. Itu yang sering didengung-dengungkan di kita di teknik industri, bahwa keunggulan kita itu yang bisa membuat efisien dan efektivitas. Bagaimana agar efisien dan efektif? Ya, maka kita pakai teknologi. Ya, teknologi khususnya adalah teknologi komputer. Bagaimana teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah itu kita buat dalam bentuk program aplikasi, gitu, sehingga masalah itu menjadi cepat terselesaikan. Sehingga gini, ini sudah saya buktikan dan sudah saya praktekkan. Kalau Anda itu pengen, ya, kalau Anda pengen cepat lulus, sekali-kali kalau Anda pengen cepat lulus, maka jalan paling cepat yang sudah pernah kita tempuh itu adalah melanjutkan KP menjadi skripsi dengan cara mengubahnya menjadi program aplikasi atau sistem informasi. Itu cepat. Insya Allah tidak sampai 4 tahun selesai. Kenapa? Karena kita dari KP itu kita sudah punya bahannya, sudah punya masalahnya, sudah punya ilmunya, sudah punya objeknya, sudah menguasai permasalahannya, objeknya sudah kita kuasai, tinggal kita kemas saja jadi program aplikasi. Tapi nanti bahasanya bukan program ya, tapi sistem informasi. Karena intinya adalah di sistem, menghasilkan sistemnya itu. Data diolah menjadi informasi. Data diolah menjadi informasi. Alat pengolahnya apa? Program. Ya.
Dengan nanti ada tahapan-tahapan bagaimana cara kita membuat, merancang program aplikasi yang sudah terintegrasi dengan basis data. Namanya SDLC nanti kalau kita belajar di APSI, System Development Life Cycle. Itu tahapan-tahapan bagaimana kita merancang data-data itu, kita gabungkan, kita kolaborasikan dengan program aplikasi. Itu kemudian menjadi sebuah informasi. Dan informasi diperoleh dari hasil pemrosesan data. Kalau sekarang kita di Pemkom ini, kita kayak membuat kalkulator. Input, data, proses, keluar hasil. Ya kayak itu toh. Tapi tidak ada keterkaitan dengan penyimpanan data. Data ini diperoleh dari mana? Terus hasilnya kayak apa, terus nanti disimpan di mana, terus itu digunakan untuk apa lagi, itu enggak. Kita hanya fokus untuk bagaimana membuat sebuah program. Dan nanti kalau sudah terkait dengan data, pemrosesan data, maka kita ada pembahasan tentang basis data. Itu sudah menjadi sistem informasi. Karena hasil dari pemrosesan program itu adalah informasi. Informasi yang kayak apa? Yang harus tepat waktu, relevan, dan akurat. Akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat, tepat waktu, dan relevan ini penting. Nah, nanti kajiannya besok. Ya, saya lanjutkan ya. Bagaimana ini yang paling sederhana dan ini paling awalan ya. Awalan bagaimana kita menyusun sebuah program itu, algoritma itu, salah satu susunannya itu, strukturnya itu adalah sekuen. Ada 3 susunan ya, ada 3 susunan, sekuen, selection, dan looping. Sekuen itu runtunan, selection itu percabangan atau pemilihan, ada proses memilih di sana. Yang ketiga adalah looping atau proses perulangan. Nah, apa di program itu harus terdiri dari harus hanya satu atau tidak? Bisa kolaborasi, bisa banyak. Bisa satu program itu bisa sekuen, bisa juga ada selection-nya, juga bisa ada looping-nya. Sehingga satu program itu bisa banyak struktur, ya. Bisa banyak struktur. Apa itu sekuen? Sekuen adalah struktur kontrol algoritmik yang paling sederhana. Nanti insya Allah bahasannya tidak panjang karena ini harusnya sudah ada di praktikum. Hanya saya ingin memperjelas beberapa hal saja ya. Ini yang paling sederhana, yaitu berisi sederetan instruksi. Lagi sederetan instruksi sama ini ya, jangan sampai kita lupa dengan definisi dari algoritma. Algoritma adalah tadi ya, algoritma urutan-urutan, tahapan penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Tahapan-tahapan itu deretan-deretan. Sebenarnya algoritma itu isinya adalah urutan-urutan penyelesaian masalah. Kalau ini kita lakukan, nah bagaimana keinginan kita ini, langkah ini, kita terjemahkan ke dalam komputer agar dipahami oleh komputer, sehingga kita kayak memberikan perintah pada komputer, ayo komputer, kamu lakukan ini loh, langkah ini loh. Nah, sehingga di dalam program itu disebut dengan instruksi atau perintah. Perintah yang digunakan untuk membuat statement ini, membuat pernyataan ini, membuat preposisi ini. Kalau kemarin kita belajar tentang inferensi ya, logika dan inferensi, karena basis kita bagaimana sebuah kalimat itu atau isu itu bisa dijalankan, maka dia harus valid. Sehingga kemarin kita belajar yang namanya logika inferensi itu kemarin ya. Nah, sederetan instruksi ini kemudian akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh komputer, sehingga harus valid, preposisinya harus valid, namanya valid. Dan ini sederhana kok, tidak rumit. Berdasarkan urutan penulisannya. Kata kunci dari sekuen itu adalah berdasar urutan.
Sehingga disebut dengan runtunan. Urut, intinya diurut. Tidak bisa loncat. Dan tidak boleh loncat. Dan karena loncat memang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diselesaikan. Gitu, ya. Urutnya itu bagaimana? Urutnya begini loh. Bukan urut di proses, tapi urut di cara pengerjaan. Misalnya, contoh paling sederhana adalah luas persegi panjang. Misalnya. Nanti ya ada contohnya. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendefinisikan dulu. Panjangnya berapa, atau masukkan nilai panjang, nilai lebarnya berapa. Baru langkah kedua kemudian dikalikan. Kalau luas. Baru kemudian dikalikan panjang dan lebar itu. Setelah itu, langkah ketiga memunculkan hasil. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung mengkalikan tanpa mengetahui panjang dan lebar. Itu maksudnya. Urut itu maksudnya ya. Urut itu maksudnya. Kalau mungkin logika sederhananya begini. Kalau kita misalkan ke ATM itu langkah pertama yang harus kita masukkan adalah masukkan kartu dulu. Masukkan kartu dulu, kita ketikkan PIN itu, kemudian kita ambil nominal berapa, baru keluar uang. Itu urutan. Tidak bisa tanpa kita masukkan ATM, kita langsung ketik nominal, nggak bisa. Itu tak paham ya maksudnya ya, sehingga sederhananya maka urut itu seperti itu. Urut itu sama lah kalau kita misalkan masuk ke sebuah rumah lodging itu misalkan ya. Kalau di program misalkan di aplikasi itu kita login, kita ketikkan username dan password. Kita masuk ke rumah, kita tidak bisa masuk sebelum pintunya dibuka. Enggak harus urut, gitu. Pintu dibuka baru kita masuk. Itu namanya urut. Nah, itu yang disebut dengan sequence, disebut dengan urut itu seperti itu. Syaratnya bagaimana? Satu, tiap instruksi dikerjakan satu persatu, jelas. Tidak ada yang berulang. Wong tadi sudah dimasukkan panjang, tidak perlu dimasukkan panjang lagi. Contohnya kita mau ngitung persegi panjang, apa-apalah ya, yang lainnya juga. Nah kalau panjang sudah dimasukkan ya sudah dia digunakan sekali, dikalikan lebar, sudah nanti mudah aja. Tidak diulangi panjang, masukkan panjang lagi, nah, tidak. Tapi panjang, lebar, keluar hasil. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, ya tidak ada yang berulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam algoritma ini penting. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam teks algoritma. Ini penting ya, Pak. Saya pertegas lagi, perjelas lagi bahwa yang namanya algoritma itu bisa ditulis dengan 3 cara. Bahasa ilmiah, flowchart, dan pseudocode. Ketiga-tiganya ini sama. Hanya beda cara penulisan saja. Tapi sama. Sama. Ketika sebuah instruksi ditulis pakai bahasa ilmiah seperti ini. Langkah pertama masukkan panjang. Kalau ditulis dalam bentuk flowchart, maka dia bentuknya jajaran bintang input. Kalau ditulis dalam bentuk pseudocode, maka dia misalkan fokusnya read panjang. Itu sama, hanya beda cara penulisan. Nah sekarang kalau algoritma ini agar bisa dikerjakan oleh komputer, maka dia dibahasakan dalam bahasa program. Dalam bahasa sehingga apa? Sehingga yang tertulis di dalam bahasa programan pun urutannya sama. Urutannya sama. Dan dimanapun hasil dari algoritma itu harus sama. Harus sama. Ya, paham ya? Sehingga algoritma, urutan instruksi itu sama dengan urutan instruksi yang tertulis dalam algoritma. Akhir dari instruksi, keluarnya program output,
dalam ketika bahasa pemrograman itu ditulis dengan bahasa pemrograman, maka akhir dari instruksi terakhir bukan akhir dari algoritma. Sama juga. Sama. Nah, sekali lagi, ketika kita tulis algoritma, kemudian kita tulis dalam bahasa pemrograman itu harus sama. Hanya menerjemahkan saja bagaimana instruksi kita itu bisa dijalankan oleh sehingga harus. Nah, yang paling mendekati bahasa pemrograman itu pseudocode. Sehingga kalau suatu saat itu nanti kita minta tuliskan algoritma itu berarti tulisnya pakai pseudocode. Karena yang mendekati ya setelah UTS ini kan sudah mendekat, kita banyak prakteknya. Banyak praktek aplikasinya dengan bahasa pemrograman. Gitu ya. Itu prakteknya ya. Praktek dipraktikkan dengan bahasa pemrograman. Terus contoh ya, ini contoh algoritma perhitungan luas persegi panjang yang ditulis dengan pseudocode. Jadi ini adalah algoritma perhitungan luas persegi panjang yang ditulis dengan pseudocode. Ini algoritma ya. Algoritma bisa ditulis dengan 3 cara: bahasa ilmiah, flowchart, dan pseudocode. Ini dengan pseudocode. Ingat, yang namanya pseudocode ada 3 bagian: judul, ini judul, algoritma ini judul, ini judul. Ini mempertegas keterangan. Judulnya algoritma luas persegi panjang, keterangannya adalah program atau algoritma yang digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Yang kedua bagian deklarasi, adalah variabel-variabel atau konstanta yang nanti akan dilibatkan dalam algoritma ini. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini yang disebut dengan instruksi. Nah, instruksi inilah yang sama dengan ketika ditulis dalam bentuk flowchart, dalam bentuk bahasa ilmiah, dan sebagainya. Kalau yang atas ini awal untuk mendeklarasikan. Luas persegi panjang itu butuh variabel yang namanya panjang, lebar, dan tempat untuk menampilkan atau mengisikan luas. Sehingga ada variabel panjang, ada variabel lebar, dan ada variabel luas yang untuk mengisikan hasil luas. Ya, panjang, lebar, dan luas. Nah, kemudian di deskripsi, ini urutannya, deskripsinya. Ini urutannya. Ini yang tidak boleh loncat. Yang disebut dengan sekuen atau runtunan atau inilah yang nanti yang tidak boleh loncat. Inilah yang sama dengan flowchart. Inilah yang sama dengan bahasa ilmiah. Apa yang dengan langkah pertama adalah membaca atau menginputkan. Kalau di flowchart nanti jajaran kencang. Apa yang diinputkan? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Setelah diinputkan panjang, atau dalam bahasa ilmiahnya mengukur panjang, yaitu setelah diketahui itu, atau setelah diinputkan, maka kemudian dikalikan. Luas adalah panjang kali lebar. Kemudian luas ini ditampilkan, right, luas. Jadi kalau dalam flowchart, jajaran jenjang, kota, proses, jajaran jenjang lagi, output. Ini sama. Yang sama. Dan tidak boleh loncat. Tidak bisa kita langsung hitung luas tanpa menginputkan panjang dan lebar. Itu maksudnya sekuen di situ. Ya, sekali lagi, kalau nanti Anda membuat sebuah algoritma pseudocode, maka isinya seperti ini. Judul, deklarasi, dan bagaimana ini agar bisa dijalankan oleh komputer. Maka kita tulis dalam bahasa, dalam di Visual Studio ya, Anda sudah praktek juga di, misalnya mempertegas saja. Kita buat formnya ini sudah, saya anggap Anda sudah tahu lah, tinggal saya jelaskan nanti beberapa titiknya ya. Intinya. Ini kita buat Xbox ya, panjang, ini teksnya teks panjang, ini untuk masukkan panjang, ini untuk masukkan lebar, ini untuk menampilkan hasil luas. Nah, ini tombol ya, button itu kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, maka kemudian kita masukkan kodenya di sini. Ingat di sini ya. Ketika kita menuliskan sintak atau code bahasa pemrograman,
itu juga harus sama seperti ketika kita menuliskannya dalam bentuk pseudocode. Karena kadang-kadang langsung ini dituliskan saja. Dan memang bisa jalan. Cuma apa? Cuma ini kan kita ada di dunia akademisi, kita ada di universitas, kita ada di perguruan tinggi, kita belajar ilmiahnya. Tidak seperti preman jalanan. Tidak langsung ngawur. Ya memang bisa jalan. Cuma apa? Cuma kita harus sesuai dengan koridor. Kenapa? Karena kalau seperti ini, dengan menuliskannya tetap walaupun ini yang eksekusi itu hanya yang ini ya. Ini kan kesamaan judulnya kan tidak eksekusi, dia hanya sebuah keterangan saja. Tapi ini penting dalam hal pendokumentasian sebuah software. Ya, kalau ini hanya sebuah sederhana, program yang sangat sederhana. Tapi kalau Anda nanti sudah di industri, ketika nanti Anda menghitung sebuah HPP, sebuah EOG, sebuah safety stock, sebuah MRP, dan itu terlibat dengan departemen dan data-data yang lain. Kalau ada suatu masalah, kalau adanya keinginan untuk pengembangan, kalau ingin adanya inovasi baru, kalau tidak ada pendokumentasikan, itu alamat bubar. Susah untuk pencariannya. Sehingga pentingnya dokumentasi, pentingnya pengarsifan itu seperti ini. Sehingga ketika nanti Anda menuliskannya dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk singkat, tetap sama dengan yang terus di pseudocode. Ini penting untuk dokumentasi. Karena nanti kalau kita sudah sampai pada pemrograman modular itu kan banyak. Nah, ini agar mudah dikembangkan, bisa per parsial, bisa per bagian, bisa saling bekerja sama. Ini penting, dokumentasi ini menjadi sangat penting. Ya, ketika ditulis tulisannya ya DIM ini sudah ditulis dalam bahasa Visual Studio. Kenapa kita pilih Visual Studio? Karena ini yang paling gampang. Kelihatan visualnya, kita langsung tinggal pakai buttonnya saja, text box-nya, label teksnya, buttonnya kita tinggal pakai tanpa harus kita coding lagi button itu kayak apa, warnanya kayak apa, ukurannya seberapa, kita tinggal pakai saja, terus kita tinggal coding langsung kepada intinya. Ini gitu, kita basisnya IDE. Development interface development environment langsung ya. Ini keunggulan dari Visual Studio. Kita buat deklarasinya dengan cara mendeklarasikan dim itu integer, lebar integer, luas integer, baru deskripsi ya. Kemudian kita masukkan variabel panjang di txt panjang teks, lebar seperti itu, dan ini perhitungan luasnya. Kita menunjukkan luas itu di txt luas seperti di sini. Ya, diingat, ini catatan penting saya karena kadang-kadang kalau sudah praktikum kadang-kadang dilewati, ya. Tidak cermat lagi menyusunnya dalam bentuk singkat. Nah, ini penting agar nanti kita terbiasa suatu saat kalau kita di industri tidak punya bawaan misalkan atau kita sendiri yang jadi tim programmernya, maka ini memudahkan dalam pekerjaan kita dan dalam pengembangan, juga memudahkan perusahaan itu dalam mendokumentasi. Ini contoh satu, hasilnya seperti ini. Contoh yang kedua misalnya nih, contoh terakhir ya. Nah, ini kita akhiri. Contoh yang kedua tentang algoritma bonus belanja. Ini program untuk menentukan bonus belanja. Pembeli akan mendapatkan bonus 5% dari setiap pembelian yang dilakukan. Pembeli mendapatkan bonus 5% dari setiap pembelian yang dilakukan. Ini judul deklarasinya konsumen string karena dia bentuknya teks. Kalau integer tadi karena bentuknya dia yang dimasukkan nilai atau angka. Kemudian pembelian real ya, mata uang, bonus real juga. Ini untuk memperjelas saja. Kemudian di CV ini langkah-langkahnya. Masukkan konsumen dan pembelian bonus. Bonus adalah pembelian dikalikan 5%. Tampilkan nama konsumen dan bonusnya berapa. Ini pseudocode. Ingat-ingat ya. Ini pseudocode. Nah, bagaimana ketika diterjemahkan dalam bahasa pemrograman seperti ini? Program bonus belanja tadi Anda buat dulu buat ini ya, buat seperti ini ya. Kemudian
klik hitung, kemudian masukkan sintaknya di sini. Tim konsumen as string, pemilihan integer, bonus as integer, deskripsi, tuliskan konsumen, masukkan ke txt, konsumen teks, pemilihan di teks di pembelian, namain dulu ya, jangan lupa dengan seperti ketika Anda pas praktikum. Kemudian bonus adalah pembelian dikali 5%, munculkan bonus di txt, hasilnya seperti ini ya. Saya kira dua contoh ini sudah sangat jelas dan rinci, bisa menggambarkan apa itu sekuen, bagaimana urutannya, bagaimana penulisan dalam bentuk strukturnya, bagaimana penerjemahannya dalam bentuk Visual Studio, dan bagaimana hasil program yang dihasilkan dari Visual Studio tersebut. Sehingga algoritma kita sampai kepada program hasil itu seperti apa sudah bisa tergambarkan. Ini sebenarnya kerjakan, tapi kalau dioperasikan di online, saya kira dua hal itu sudah cukup bisa menggambarkan penjelasan tentang segmen kita pada saat ini. Ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?